Halo semuanya. Hari ini kita akan ngobrol tentang bertumbuh di tengah lingkungan keluarga yang abusive. Topik yang menarik banget. Nama gue Andre, gue dari Bicarakan.id. Hari ini gue nggak sendiri, gue bareng psikolog Noni di sini. Thank you Non, buat waktunya gitu ya. Sama-sama Andre. Ya, happy banget, senang banget kita bisa ngobrol hari ini. Akhirnya ketemuan gitu ya. Untuk ngobrol topik yang buat gue cukup penting dan cukup di hati. Karena banyak teman-teman gue yang ngalamin tumbuh terpaksa di lingkungan keluarga yang abusive. Apapun itu definisi abusive lu gitu ya. Nah, mengingat ini topik yang penting banget, mungkin kita bisa langsung ngobrol aja kali ya. Boleh, yuk. Ya, pertanyaan gue tuh di kepala sih sebenarnya satu sih. Karena abusive ini kan subjektif banget ya. Gue merasa gue tumbuh di lingkungan yang biasa-biasa aja. Cuma orang lain mungkin bisa melihat, oh kayaknya ini abusive gitu. Begitupun dengan lu gitu ya. Bagi seorang psikolog seperti lu, definisi abusive tuh seperti apa sih? Oke. Simpelnya tuh gini, kalau abusive itu kan subjektif seperti kata lu ya, gak ada takarannya gitu. Karena mungkin bagi orang yang hidupnya dengan udah memang lingkungannya keras, ya bicara dengan nada keras itu biasa budaya ya. Tapi bagi orang yang mungkin tinggal di Jawa gitu ya, kebetulan emang gue culture-nya Jawa gitu ya. Gue tinggal di Jawa, besar di Jawa, itu kita kalau ngomong biasanya lebih sopan gitu, beda ya. Kalau di Jakarta kan lebih nyablak gitu, lebih ini. Nah itu, jadi kadang-kadang kita kaget gitu. Jadi kayak contohnya orang Jakarta kalau mungkin ngomongnya begitu gitu. Apalagi orang yang di timur gitu ya, kalau ngomong kan lebih teriak gitu. Nah mungkin bagi orang di Jawa itu nggak biasa gitu. Jadi kita kadang-kadang perbedaan budaya itu bisa membuat kita merasa di abusive gitu. Nah ya, tapi kalau dalam sebuah keluarga, nah balik lagi nih, beda karena culture, setiap budaya beda gitu. Tapi balik ke kita, saat kita merasa tidak diperlakukan dengan baik gitu, kita merasa mungkin disakiti, dibentak gitu, atau diabaikan, hak-hak kita tidak dipenuhi gitu ya, itu bisa kita merasa aku merasa di abusive ya gitu. Tidak harus fisikal, tidak harus secara fisik dipukul begitu. Seperti apa tuh abusive yang bukan secara fisikal menurut lo? Verbal ya biasanya, dengan perkataan sorry ya, gimana sih gini aja nggak bisa, ada otak nggak sih gitu. Itu kan kata-kata yang kalau kita mungkin dengernya, aduh kok kenapa harus berkata-kata seperti itu gitu kan. Nah Orang tua ke anak gitu kan, kakak ke anak gitu, kakak ke adik. ya ke adik ya, sorry kakak ke adik. Terus kayak contohnya gini, biasanya paling sering nih kan, masa gitu aja nggak bisa sih mata gitu kan. Itu kayak ada lanjutannya tuh. Kasar ya, kasar ya. Sampai situ aja dulu. Iya. Tadi sebelum kita mulai juga gue bilang kan kayak ini cukup menarik karena kayak definisi abusive itu apaan? Emang hidup lu yang paling keras, yang paling pedih gitu kan. Betul. Ini tuh udah kayak normal soalnya. Betul. Di semua rumah ya seringkali kayak gini cara ngomongnya itu kan. Betul. Sama nih Andre, satu contoh lagi yang paling sering gue dapetin ya, nggak tahu mungkin ada teman-teman kita juga yang ngalamin ya, kata-kata kayak gini, ayo pinter, kalau pinter nanti papa sayang. Itu tidak langsung ya, tidak direct, tapi ada impact loh ke si individu gitu. Kenapa? Oh jadi aku harus pinter nih. Oh aku harus, iya kalau mau disayang. Nanti kalau satu kali aku ujianku jelek, aku nggak berani pulang. Kenapa? Wah papa pasti nggak sayang nih gitu. Ayo pinter, ayo nurut ya, sayang ya nanti disayang, nurut ya nanti disayang. Itu kata-kata yang menurut aku sih mungkin nggak sadar ya, itu kayak biasa aja, kelontar aja gitu. Tapi ada efek ya, residu yang biasa ya, residunya gitu. Menurut lu dibilang gitu kayak ayo yang pinter ya, ntar kalau pinter gue sayang, ntar kalau pinter gue kasih duit. Karena teman-teman gue ada yang gitu tuh, ada yang kayak dapat nilai 100 dikasih 100.000. Acau banget sih. Itu SD pula, zaman SD, jadi itu uang besar banget. Zaman sekarang 300.000 kali. Nah dampaknya kalau digituin tuh apa sih menurut lo? Nah jadi dia tidak belajar soal penerimaan yang tulus ya gitu. Jadi
kita tentunya mau diterima tanpa alasan, betul ya, dicintai oleh orang tua kita sebagai masyarakat terkecil yang pertama kali kita temui adalah keluarga kita, ya kan. Lingkungan terkecil yang kita pertama kali kita miliki adalah keluarga kita. Kita berharap tentunya diterima dong tanpa alasan, bukan karena kita itu lebih pintar dari tetangga kita atau oh aku lebih cantik, lebih ini gitu, bukan karena itu, tapi karena memang aku diterima tanpa syarat aja gitu. Iya, unconditional gitu. Itu yang bakal bikin kita berasa nyaman. Betul. Aman. Betul. Secure. Betul. Itu kata-kata yang wonderful tuh. Kan banyak yang anxious ya kita. Banyak yang insecurean mungkin karena waktu kecilnya kita dapat tuh perlakuan seperti itu. Mungkin secara nggak disengaja. Iya. Karena toh jadi orang tua juga nggak mudah. Betul banget. Setuju. Jadi orang tua itu tidak mudah. Kenapa tuh? Mungkin boleh ini supaya kita bisa clear ya, kita bisa berempati sama para orang tua. Oke. Jadi kalau jadi orang tua itu bayangkan dia punya peran bukan hanya sebagai orang tua, sebagai individu. Betul. Mungkin kalau dia harus bekerja, terus dia punya masalah di masa lalu juga yang terbentuk di mana dia masih berjuang untuk mengatasi, contohnya meregulasi emosi. Itu paling sering sih masalah dalam meregulasi emosi. Saat kita mengalami satu perasaan gak enak yang tidak nyaman, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya secara baik, secara tepat, biasanya bentuknya adalah bentakan, ya kan, yaitu banting barang, ya makian gitu. Itu adalah karena dia tidak mampu meregulasi. Nah, sudah tidak mampu meregulasi, ada tuntutan menjadi orang tua. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, di mana anak ini kan sepenuhnya milik orang tua, ya kan. Dari dia harus dibiayain, ya dijaga, dirawat gitu ya. Sementara dia sendiri mau take care, dia punya personal issue gitu. Jadi itu nggak mudah. Bayangin di usia yang biasanya punya anak itu kan usianya masih dewasa pertengahan ya. belum matang juga lah, masih belajar dan tidak ada tempatnya jadi maksudnya sekolah untuk menjadi orang tua, dan nggak ada orang yang benar-benar 100% siap menjadi orang tua. Betul. Ya kan, ini semua hanya kita jalani, kita belajar sambil kita berproses di dalam ini menjadi orang tua kan. Ketidakmampuan untuk regulasi emosi itulah yang terkadang membuat abusive. Itu sangat disayangkan sih. Ya, tapi benar juga kan, mereka juga manusia, mereka juga masih dewasa yang belum matang-matang gimana-gimana. Ya. Jadi moralnya adalah dimaafin lah ya kalau mereka ada ketidaksempurnaan itu yang mungkin diartikan oleh anaknya sebagai oh ini perilaku yang abusif buat ya, diterima, dipahami dan diterima. Tidak mudah kan, kalau kita nggak pernah nyoba sepatu orang lain, kita mana tahu. Ya kan. Gitu. Jadi kita harus toh kita juga bukan anak yang sempurna. Pertanyaan balik lagi kita ya, jadi kalau kita menuntut orang tua yang sempurna, apakah kita adalah anak yang sempurna gitu ya. Jadi daripada kita saling menuntut, yuk mari kita saling berdamai dan menerima gitu. Tadi ada teori yang sempat di-mention sih waktu kita sebelum gitu ya, teorinya Karen Horney ya, untuk gimana sih kita bisa menjadi orang yang seperti ini, kan pasti ada pengaruh itu di dulu. Itu seperti apa sih? Kayak anxiousan, insecurean ya kan, apa marahan atau baperan atau apapun itulah bahasanya, kan pasti ada penyebabnya. Itu penasaran sih gue. Boleh dijelasin nggak sama kita? Boleh. Gini, jadi muncul pertanyaan mungkin dari PMB gitu ya, dari teman-teman juga semua bertanya gitu, kenapa sih kok gue jadi insecurean ya, kenapa gue nervous ya, terus kenapa gue harus perfect ya, kenapa gue pengennya sendiri aja di rumah, kenapa gue nggak seperti mereka yang sukanya hangout bareng, kumpul-kumpul gitu. Keadaan kita saat ini memang besar pengaruhnya ditentukan oleh pengalaman kita sebelumnya, dari proses kita belajar di masa lalu ya. Kita mulai kalau dari si teorinya Karen Horney itu, dari awal lahir anak itu kan butuh rasa diterima, betul ya. Semua bayi itu butuh untuk merasa diterima.
dalam salah satu teori perkembangan itu kan kita tahu bahwa anak itu lahir terus mengalami traumanya yang pertama lah. Kejadian trauma yang pertama yaitu kelahiran, proses kelahiran. Itu trauma kategorinya? Karena dia nangis kan gini, perut ibu itu nyaman banget ya. Oh iya bener juga dong. Ya, ada air ketuban, ada nyaman, terus merasakan detak jantung dari ibu ya, jadi ada koneksi yang sangat erat. Kayak dalam selimut. Nah, gitu. Makanya kenapa bayi itu suka banget waktu digendong dan didekap sama ibunya. Karena familiar mungkin ya. Iya, betul. Karena merasa nyaman dengan perasaan ini gitu. Terus dia lahir, gitu. Waktu dia lahir, dia kaget dong sama kok tiba-tiba kulitnya tidak, ya nggak ngalamin sentuhan, ya nggak merasakan ini, jadi nggak merasakan lagi detak jantung dari ibunya gitu ya, beda gitu loh. Air ketuban itu kan udah keluar ya gitu, dingin juga mungkin. Betul, makanya kenapa bayi itu nangis ya, makanya orang bilang kenapa waktu lahir nangis gitu ya. Iya, dan memang harus nangis gitu kan supaya paru-paru berkembang. Nah terus itu adalah kejadian yang lumayan trauma buat si anak gitu, bukan sampai gangguan enggak, tapi memang pengalaman yang trauma gitu. Terus dari situ bayi butuh untuk apa? Karena dia kan tidak mampu ya, maksudnya lemah, bayi itu lemah. Nah jadi dia kan butuh orang tuanya, butuh ngerasa dipeluk, makanya kenapa dia suka banget nempel sama ibunya gitu ya, terus merasa nyaman ketika digendong, bersentuhan dengan ibunya gitu. Bayi butuh diterima tanpa syarat ya, perasaan itu. Seiring dengan terus perasaan itu butuh dong tubuh ya, seiring dengan berjalannya waktu mungkin ya ibunya juga pasti kan bukan makhluk sempurna ya, bisa bekerja ya, mungkin harus ngapain gitu dan tidak mencukupi kebutuhannya, atau mungkin berkata-kata kasar. Kalau lagi marah, mungkin ada konflik dengan pasangan, tidak mampu meregulasi dengan cukup baik, dampaknya ke anak gitu. Atau mungkin pekerjaan membuat ngomong ke anak dengan kasar gitu, muncullah merasa tidak diterima ya, basic hostility yang pertama. Jadi muncul rasa permusuhan dasar yang muncul pertama kali di anak, yaitu rasa orang tua aku ini nggak cukup menerima aku gitu, nggak, rasanya aku kok nggak nyaman ya gitu. Oke, dari situ berkembang. Anak mau berontak nggak bisa, karena dia tahu dia lemah, dia butuh orang tuanya. Ya kan nggak bisa anak tahu tiba-tiba dia mandiri cari uang sendiri, besar sendiri nggak mungkin ya. Dia butuh banget dia, karena dia lemah, dia sangat butuh pegangan dari orang tuanya. Mau ngelawan nggak bisa, mau marah juga ini mamaku, ini orang tuaku, mau kabur juga nggak bisa. Tapi kalau anak-anak kan biasanya banyak yang rasanya ingin kabur gitu ya, pengen kabur dari rumah gitu. Nah tapi nggak bisa balik lagi ke rumah ya kan. Nah dari situ muncullah kecemasan, dari situ muncul lagi bagaimana dia bertahan lah, dia menginterpretasikan dunia itu ternyata seperti apa sih gitu. Oh ternyata dunia ini tidak, ya dunia ini menerimaku kalau aku ini sempurna. Oh berarti aku harus selalu jadi orang yang sempurna gitu, supaya aku nggak dikritik. Oh aku ini ternyata oh ya aku harus ngikutin lah, aku untuk menghindari konflik aku harus ngikutin apa kata dari orang sekitarku gitu, supaya aku nggak dikritik gitu, supaya aku diterima gitu, kayak gitu. Nah akhirnya muncullah itu kenapa seseorang bisa jadi orang yang sangat submisif sama orang lain, sangat yes man lah ya. Jadi orang bilang sekarang bahasa kerennya adalah pleasure people ya, jadi selalu mengikuti, menyenangkan orang sekitar gitu. Akhirnya orang itu sendiri bermasalah dong, kering gitu kan. Kering. Karena dia give mulu. Iya. Kurang take. Betul. Sementara hidup itu harus balance ya. Terus ada yang caranya adalah agresif. Jadinya mudah marah, dikit-dikit marah, teriak gitu. Ada lagi yang jadinya narik diri, detach gitu. Jadi akhirnya dia lebih suka menyendiri, lebih memilih untuk nggak bertemu orang lain. Kenapa? Menghindari konflik gitu. Jadi apa yang terjadi, pengalaman kita yang kurang menyenangkan di masa kecil kita itu bisa berdampak pada kondisi kita saat ini. Iya, unfortunate ya. Cuma kategori-kategori itu tuh pasti kita punya teman yang begitu, atau bahkan kita ada masa-masa di mana kita juga begitu. Betul. Menurut lo yang sehat tuh yang seperti apa sih, Non? Itu gue penasaran sih. Oke. Karena kan kita nggak bisa nggak bisa sempurna gitu. Gitu.
ini balik lagi adalah cara kita menghadapi atau menyelesaikan konflik ya yang kita temui. Jadi gini, yang sehat itu adalah saat kita tahu kapan kita harus mengikuti, kapan kita harus mundur, dan kapan kita harus sedikit melawan. Gitu. Jadi yang sehat adalah kita menggunakan strategi itu secara fleksibel. Gitu. Apakah kita harus selalu mengikuti keinginan orang lain? Enggak. Tapi boleh juga kalau kita sekali-kali kita pas bisa, kita mungkin dan kita mau, ya kenapa enggak gitu ya kan. Gitu. Ada saatnya waktu kita nggak bisa mengendalikan rasa marah kita menarik diri, ya kan. Rasa mungkin aku lagi kesel, daripada aku mengungkapkan kata-kata yang kasar, aku diem dulu deh, aku narik diri dulu sebentar gitu. Waktu kita udah siap baru kita ini. Tapi ada saatnya kita harus garang juga, ya kan, gitu. Harus ada saatnya kita agresif gitu, harus ada. Jadi fleksibel itu adalah yang baik. Tapi menjadi tidak baik saat kita hanya menggunakan satu cara untuk mengatasi semuanya. Yaitu contohnya dengan mengikuti semua keinginan orang. Kering yang tadi kita bahas ya, atau agresi, selalu marah, banting-banting barang gitu untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan gitu. Atau kita selalu menghindar, menutup diri, menarik diri, lonely. Dibangun tembok setinggi-tingginya gitu ya. Betul. Cuma bener banget sih, bisa dipahamin ini kayak mungkin kayak semacam defense mechanism kali ya. Betul. Kayak mau melindungi diri sendiri kan. Melindungi diri sendirinya entah dengan yang geh-geh atau marah-marah atau ya udah sebodo amat lu gua yeah. gitu kan. Menarik. Tapi berarti kuncinya adalah yang kita mau itu fleksibilitas gitu ya. Mampu untuk tahu kapan harus marah, kapan harus nggak marah, ya fleksibilitas deh, dan kontrol sama diri sendiri yang sebaik itu. Mantap itu sih. Oke. Ada lagi kah yang mau lo tambahin tentang hal ini? Oke. Mungkin ini ya yang mau gue tambahin, bagaimana saat ini kita harus, kan kita nggak bisa hidup dengan menghadapi melihat ke masa lalu, ya. Gak mungkin kita itu nyetir mobil di tol tapi kita ngelihatnya spion. Ya. Banget ya. Ada lagi yang bagus. Itu gue dapet dari buku sih. Apa? Lupa. Sekali-sekali boleh. Cuma fokus depan. Jadi kalau lu ngebut gitu ya, berfokus pada tujuan tapi lu ngelihatnya selalu spion gitu, nggak mungkin. Sekali-kali spion itu hanya sebagai pengingat. Ya. Gitu. Nah, kita nggak mungkin gitu. Nah, sekarang kita harus fokus sama apa yang bisa merubah kita di kedepannya, gitu. Bagaimana sih kita harusnya? Pertama kita harus menyadari dulu, mengenali dulu diri kita, menyadari. Ya, tadi sempat gue bahas sebentar sebelum ini adalah di dalam hidup ini itu bagi aja. Jadi ada dua. Gue sih secara gampangnya ke PMB gue akan jelasin. Hidup itu ada dua bagian. Satu adalah sesuatu yang tidak bisa lu kontrol. Satu adalah sesuatu yang bisa lu kontrol atau lu kendalikan. Sesuatu yang tidak bisa lu kontrol atau lu kendalikan, bagaimana? Ya terima aja. Itu seperti apa? Lu lahir di keluarga seperti apa? Orang tua lu siapa? Itu sesuatu yang tidak bisa kita request sama Tuhan. Belum lahir kita request dulu sama Tuhan, nggak mungkin ya. Warna kulit kita, ya itu nggak bisa. Bahkan kita request besok kalau bisa cuacanya yang cerah ya, awannya di sini nih, kalau bisa aku mau lihat di pantai, aku mau lihat ini. Gak bisa, kita nggak bisa nge-request hal-hal seperti itu. Caranya gimana? Terima, beradaptasilah ya. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol bagaimana? Ya kita improve, kita kurangi, kita tambah, kita modifikasi ya, kita perbaiki, kita ubah gitu. Apa sih yang bisa kita kontrol? Itu adalah perilaku kita, ya kan, pikiran kita. Dari pikiran nanti akan mencetus emosi, dari emosi akan membuat kita berperilaku. Nah gitu, itu yang bisa kita kendalikan gitu. Pikiran, perasaan, perbuatan. Nah mungkin case yang nyata gitu ya, let's say ada orang, dulu tuh gue punya temen trust issue karena ibunya ninggalin dia di tengah-tengah remaja
dikasih uang gitu 2 juta nih, lu uang 2 juta lu survive 2 minggu, survive lah seminggu, gimana pun caranya serah. Jadi gedenya develop trust issue. Menurut lu step by stepnya apa sih yang perlu dia lakukan untuk bisa let's say recover dan menjadi lebih baik ke depannya gitu, terlepas dari masa lalunya yang mungkin kurang menyenangkan. Kalau menurut gue ini sih Andre, gimana kalau kita tuh ya, kita yuk sadar dulu yuk, lu cari tahu dulu apa sih yang melatar belakangi sampai lu trust issue. Segala ini kan kita tuh perilaku kita itu termotivasi oleh sesuatu, ya kan? Karena masalah itu waktu itu mungkin sangat membekas. Dia udah percaya sama ibunya, dikasih uang 2 juta, ternyata disuruh bertahan 1 minggu, ternyata ditinggal lama ya, enggak Mbak? Nah itu juga tuh kayak molor-molor deh. Udah molor, terus juga kan gila ya sebenarnya, kayak 2 juta seminggu itu dia masih SMP. Jadi cukup, kan semua orang juga nggak ada yang begitu. Tiap hari makan Indomie pula, kurang oke kan? Iya. Jadi dia mungkin dia menghayati pengalaman itu. Nah apa sih yang dihayati dari pengalaman itu? Kita harus tahu. Gitu. Berarti kan dia ada salah. Kita bilang itu mungkin ada satu pemikiran yang mungkin harus kita perbaiki. Gitu. Apakah orang kita gini? Apakah selalu black and white dalam hidup? Enggak kan? Apakah selalu harus benar dan salah? Oh kalau gue nggak suka sama lu berarti gue benci sama lu. Belum tentu kan? Gitu. Jadi dia harus tahu, apa sih kita harus tahu nih, apa sih yang dia hayati dari orang ini gitu, sampai muncul keyakinan bahwa tidak ada orang yang bisa dipercayai. Itu gokil sih. Gimana ya cara kita bisa tahu apa yang kita hayati sebenarnya? Oh ya, itu ada caranya sih. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau tergantung ya, jadi pendekatannya apa, biasanya kita akan lihat pola berpikirnya. Jadi kita tuh nanti ada chart yang harus diisi gitu ya. Nanti terus kita tahu polanya dia tuh seperti apa, mengarah kemana gitu. Jadi kita tahu kita bilang distorsi kognitif ya. Jadi distorsi kognitif dia tuh mengarahnya kemana gitu. Dari situ kita baru caranya gimana sih kita melawan distorsi kognitif, yaitu dengan data dan fakta. Oh, I see. Data dan fakta. Mungkin bisa digambarin kan kira-kira untuk orang yang awam aja gitu. Oke, contoh ya. Apa sih step by step? Apakah gini, setiap kita mendung, apakah selalu hujan? Enggak, belum tentu ya. Berarti kan gitu kan, datanya tidak selalu, berapa persen. Jadi kayak data dan fakta yang menunjang itu apa? Pemikiran kita. Jadi pikiran kita bisa benar bisa salah, ya kan? Kita harus buktikan pemikiran kita. Apakah pikiran kita itu benar atau asumsi saja? Nah, kita kan kecenderungannya berasumsi, menghayatinya itu loh. Jadi akhirnya kita menghayati, oh ya udahlah, semua orang sama lah. Ibuku aja kayak gitu sama aku. Gitu. Itu orang yang aku deket lagi, ibuku loh, gitu. Apalagi orang lain. Nah, jadi distorsi kognitifnya adalah karena ibu saya sendiri begitu, maka semua orang juga nggak patut dipercayai. Bisa jadi dia ya, jadinya generalisasi gitu ya. Terus bisa juga personalisasi gitu, jadinya ya berarti begitulah semua orang. Jadi ya pukul rata lah gitu. Bedanya generalisasi sama personalisasi itu apa ya? Gini, kalau personalisasi itu kalau generalisasi kan kita kayak nyamaratain gitu kan. Tapi kalau personalisasi itu yang terjadi sama orang lain juga terjadi sama gua. Gitu. Jadi kayak ini cerita nih. Andre, gua lagi ini nih, gua susah tidur nih, kenapa? Pas gua ke dokter katanya lambung gua bermasalah gitu kan. Langsung lu mikir, gua juga nih. Waduh, gua juga susah tidur, berarti gua lambung gua bermasalah nih gitu. Belum tentu. Padahal data sama faktanya mungkin nggak demikian. Iya. Cuma untuk taunya sih Nom, itu gue penasaran juga. Karena kita juga mungkin pasti ada masa-masa di mana kita mikir gitu ya, kayak ini gue kenapa gue insecurean ya, kenapa gue anxiousan ya, apa anxious, apa insecure, apa sulit percaya sama orang lain, let's say. Gimana ya cara kita bisa tahu? Jadi core belief kita yang mungkin kurang tepat itu yang mana gitu. Kan tadi dipetain ya. Ada caranya kah? Kayak gimana? Ada. Paling gampang pergi ke psikolog.
Iya benar sih. Iya, karena harus profesional yang membantu ya. Kalau itu udah sangat ini banget sih, teknis banget ya. Jadi baiknya sih ke psikolog gitu. Karena kalau kita sendiri nanti kita jadinya ngobatin diri sendiri, salah. Benar. Gitu. Cuman gini nih, yang mau kapan sih kita harus ke psikolog? Ya. Pada saat kita ngerasa bahwa aku nggak berfungsi dengan baik, atau pada saat aku udah nggak mampu gitu. Sebetulnya ke psikolog kan orang mikirnya kalau udah gangguan baru ke psikolog. Oh enggak loh. Saat kita tuh butuh teman untuk berbicara yang bukan menjadi bahan gosip. Ya beda ya. Kalau temen nanti di belakang kita ngomong nih, itu tuh dia tuh, wah kamu nggak tahu dia begini nih gitu. Nah kalau psikolog kita pegang kode etik kita dan tendensi kita adalah membantu berdasarkan fakta gitu ya. Jadi kita kan belajar memang jadi supaya lebih terbantunya tuh berdasarkan evidence base gitu, yang sudah terbukti. Memang dibahasakan secara sederhana. Kalau kita pakai bahasa ilmiah kan kayak kuliah jadinya ya. Jadi secara sederhana gitu. Kalau saran gue sih gitu. Jadi waktu kita udah ngerasa kayaknya aku butuh teman buat bicara, kayaknya aku udah nggak bisa handle ini sendiri deh. Apapun itu loh, ya. Rasa kita insecure, rasa kita ngerasa kenapa sih setiap ngomong di depan orang, gue merasa nggak nyaman. Gue kenapa merasa selalu dihakimi. Gue merasa orang selalu mengkritik gue. Padahal dia nggak ngomong, tapi gue hanya berpikir orang lain mengkritik gue. Gue mau tambahin sesuatu ya. Oke. Kenapa sih seseorang itu berperilaku sesuatu ya, menunjukkan satu perilaku atau, nah secara gampangnya dibagi jadi dua lah gitu. Apa yang memotivasi mereka, apa yang mendorong mereka? Yaitu pertama adalah mereka menghindari rasa sakit. Yang kedua adalah mencari kesenangan gitu. Kenapa orang itu memilih menarik diri? Karena dia menghindari rasa sakit. Ketika kita berhubungan, menjalin suatu relasi, tentunya itu pasti ada gejolak, betul nggak? Ada ya plus minus lah, susah senang. Pasti nanti kita bisa konflik, kita bisa adalah pasti terjadi sesuatu. Nah, karena aku tuh tidak suka dengan konflik itu dan aku merasa nggak nyaman, jadi aku memilih untuk menarik diri. Gitu. Tapi ada juga orang yang kenapa sih aku pengen jadi orang yang perfeksionis gitu, aku pengen jadi oh ya karena aku suka ketika orang tuh weh hebat ya kamu non, oh gini-gini. Nah itu bisa jadi ya, itu jadi reward buat dia ya, kesenangan. Tapi bisa juga perfeksionis yang memang menghindari rasa sakit gitu, jadi walaupun mungkin sama tapi mungkin bisa beda gitu. Ya itu satu mungkin karena ya gue nggak mau dikritik gitu, karena gue tahu ketika gue tidak sempurna gue ada celah untuk dikritik dan gue nggak mau dikritik. Karena gue nggak mau dikritik ya gue harus tampil seperfect mungkin. Nah, gitu. Jadi intinya secara gampangnya apa yang memotivasi kita, mendorong kita dalam berperilaku biasanya itu. Orang agresi juga sama. Dia agresi. Kenapa sih dia agresi? Ya karena dia menghindari rasa sakit gitu. Kalau aku menjadi pihak yang kalah, aku merasa aku insecure, aku nggak nyaman gitu. Daripada aku menjadi pihak yang kalah, aku lebih agresi gitu. Aku lebih nih gitu. Paham. Jadi perilaku luarnya kayak gitu ya. Cuma dalamnya kita nggak tahu. Betul. Kemungkinan besar dua itu tuh, mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit. Betul. Jadi kayak ada underlying reason ya. Jadi ada penyebab di balik itu yang ya kita tahu, maksudnya kalau kita selalu menggunakan satu cara saja itu tidak baik. Harus bisa fleksibel. Itu kuncinya kali ya. Ya, fleksibel. Kalau ya boleh dong kita untuk mendapatkan kesenangan boleh, karena kita secara psikoanalisa Sigmund Freud selalu bilang manusia itu kecenderungannya mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ya boleh ya, memang loh itu menghibur sekali ya kan. Cuma yang nggak oke adalah kalau itu melukai orang lain. Betul. Dan melukai diri sendiri bahkan. Itu yang bikin nggak enak lah hidup kalau gitu. Iya betul. Saat perilaku kita nih menyakiti orang lain, melanggar hak hidup orang lain gitu ya. Ya begitu pula kita pun nggak mau diperlakukan seperti itu ya. Satu juga yang menarik adalah kalau trauma tuh seringkali satu dimensi aja berperilakunya, kayak marah all the time gitu.
Iya, sebagai itu bentuk defense mechanism ya. Dan kalau dia cuma bisa mengkomunikasikan emosinya dengan cara marah terus-terusan, ya itu dia bakal melukai orang lain juga terus-terusan. Iya, tentu. Ada nggak tips mungkin yang praktis gitu, case study untuk orang yang marah terus-terusan gitu? Oke. Biasanya gini, marah itu juga terkait paling cepat ya kalau aku ya, energi. Bagaimana kita mengontrol energi kita, gitu. Yuk olahraga, gitu. Yuk jogging, yuk lari, gitu. Jadi buang energimu di situ, gitu. Jadi agresimu dilampiaskan di hal yang tepat, gitu. Karena kita tahu gini, balik lagi mikir. Karena biasanya ya, Andre ya, orang yang marah bukan berarti dia tidak bisa merefleksikan dirinya. Setelah dia marah muncul rasa menyesal. Tapi seperti yang lu tahu ya, itu kan udah kelempar ya kan, yang kita udah say sorry. Apakah yakin yang udah dimarahin itu berlapang dada dan memaafkan kita dari nol gitu? Biasanya nggak mungkin ya, karena ada luka di dalam hati dia gitu. Dia kan juga manusia biasa ya. Manusia benar. Gitu. Nah jadi gimana gitu? Nah kita mikir lagi gitu. Oh ya, yuk berhenti sejenak ya. Jadi waktu kita mau marah, nah itu practice make perfect ya. Jadi selalu gue bilang ke PMB gue, yang kita ajarkan teknisnya nggak akan mengubah lu dalam satu hari. Kita ada saat ini hasil proses dari pengalaman masa lalu bertahun-tahun. Untuk mengubah, memperbaiki diri kita sedikit aja, itu sudah proses yang mungkin kita struggle banget. Ya udah, jalani aja, jangan menyerah. Tahu jatuh bangun, nggak apa-apa. Hari ini lu mau marah, ya kan? Lu inget, oh iya katanya ini rem, jangan marah dulu, tahan dulu. Pertama kecolongan, oh ya udah. Tapi udah nyadar nih, oh ya udah tahu. Besok kecolongan, tapi udah setengah, oh oke. Besoknya lagi, udah gitu, oh nyadar ngerem. Lama-lama dia bisa ngerem dulu, gitu. Besoknya lagi tubuhnya udah ada sensasi, udah berhenti. Betul. Itu harapannya bisa gitu. Harapannya itu kan marahnya nggak bisa hilang, cuma bisa dikontrol aja gitu. Ngontrolnya gimana, rasa energi itu. Ya udah, yuk olahraga, yuk sampaikan dengan gini, marah itu boleh loh. Tapi ketika kita marah tapi menyakiti orang lain. Ya, itu yang dampaknya itu yaitu ya kita adalah merasa dulu kita korban, akhirnya jadi pelaku orang lain, dan akhirnya korbannya jadi pelaku, dan korban pelaku dan muter aja kayak gitu. Itu juga tuh yang mau dihindari tuh. Kalau lingkaran setan di mana keluarganya abusive, anaknya tumbuh di lingkungan yang abusive, anaknya tumbuh menjadi orang tua yang juga abusive gitu. Terus udah gitu terus tuh sampai capek sendiri tuh. Betul. Ya. Menarik. Oke. Pesan terakhir Non untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin tumbuh di lingkungan keluarga yang abusive. Dari lu apa tuh pesan lu buat mereka? Pesan lu gini, it's okay kalau kita itu nggak perfect ya. Kita nggak punya lingkungan yang perfect, kita nggak punya kehidupan yang perfect. It's okay gitu. Ya, memang kita boleh berharap, tapi kenyataan kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya udah. Tapi kita punya loh kontrol atas diri kita, di mana kita tuh bisa, yuk apa yang mau kita ubah gitu. Apakah kita mau bertahan dalam kehidupan kita saat ini, atau kita pengen setidaknya sejahtera ya, nyaman dengan hidup kita, gak usah yang seperti orang lain, yang nyaman buat kita aja, yang fix buat kita aja gitu. Okay. Untuk yang solusi paling gampang adalah psikolog. Ini kan speaking from experience, lu psikolog, gue orang yang pernah ke psikolog, guna banget, itu jelas gitu ya. Tapi untuk yang mungkin mau sendiri dulu, atau mungkin at least step by stepnya, jadi kalau gue boleh recap, kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang pertama, kenalin diri sendiri dulu ya. Kenapa ini bisa terjadi, apa sih core belief atau kepercayaan yang dipegang dari dulu sampai sekarang, yang mungkin timbul akibat tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang sehat seperti itu. Habis itu adalah setelah tahu core beliefnya apa, terus gimana tuh? Bagaimana kita tuh fokus pada apa yang harus gue lakukan nih untuk mengubah, karena kan tadi ada hal yang bisa kita ubah,
ya kan, nggak usah muluk-muluk, jangan bilang dari pemarah terus sok pengen jadi orang yang sabar banget gitu. Jangan juga ya. Yang realistis aja gitu. Jadi setidaknya tingkat kemarahan kita levelnya dulu tinggi, kita turunin dikit aja, itu sudah ini. Terus pelan-pelan berproses aja, sedikit demi sedikit. Mesti kontrol. Kontrol. Nggak harus dihilangin. Betul. Terus kalau hilangin soalnya jadi flat orang lain. Jadi balik lagi setelah lu tahu masa lalu itu apa, lu pahami diri lu, terus lu balik, lu oke, jadi gue harus gimana? Kalau lu nggak bisa nih, maksudnya kalau lu udah oke, gue kayaknya kok ribet ya, nah lu berarti butuh bantuan profesional gitu. Tapi kalau lu mau menenangkan diri, mencoba mungkin untuk simple yang kecil-kecil gitu ya, lu coba untuk fokus pada sesuatu yang solutif, yang efektif. Itu gimana? Oke. Ini dari gue terakhir non, gue mau nanya ini sih, kan selama ini kita ngelihat tumbuh di lingkungan keluarga yang abusive tuh sesuatu yang wah nggak oke banget lah gitu. Dan emang nggak oke sih. On paper tuh ya nggak oke. Itu kayak dapat main gaple gitu ya. Kartunya 3 semua atau 4 semua gitu lah. Susah menangnya gitu gimana ya kan? Ya kan. Yang lain as, gitu. Yang lain kaya atau atraktif, pintar dan sebagainya. Mungkin sedangkan kita mungkin kurang ini itu apa whatever lah. Gitu. Tapi mungkin nggak sih kita bisa menggunakan pengalaman yang buruk ini menjadi sesuatu yang baik di masa depan nanti. Waktu kita udah menjadi dewasa, let's say. Menurut gimana? Bisa. Biasanya berarti itu ada proses pengenalan, mengenali diri kita. Oh, aku tuh tumbuh di keluarga yang high express emotionnya tinggi gitu ya. Jadi kayak marah-marah gitu, teriak-teriak gitu, dikit-dikit maki gitu. Dan aku ngerasa aku nggak nyaman dengan kehidupan seperti itu. Akhirnya kita nggak mau ngelakuin itu, karena aku ngerasa aku waktu diperlakukan seperti itu, aku ngerasa kok aku kayak nggak ada harga dirinya gitu. Dan aku nggak mau orang lain merasakan seperti itu, karena itu nggak enak ya. Jadi akhirnya aku nggak mau ngelakuin itu. Itu bisa. Biasanya ada yang keluarganya orang tuanya ngerokok, terus dia bilang nggak mau ngerokok karena papaku matinya cepet gitu, meninggalnya cepet gitu. Nah, aku nggak mau gitu. Dan nggak enak kalau hidup nggak punya ayah, nggak enak. Nah jadi dia itu bisa gitu. Dan itu keren banget sih. Kalau bisa jadi orang yang memutuskan rantai itu keren banget sih. Hopefully yang denger kita juga mungkin. Aku personally, gue personally bakal berusaha juga untuk lebih baik lah. Gitu. Nggak gimana cuma lebih baik aja ke depannya. Kalau bisa gitu keren banget sih. Bisa gunain sebagai sesuatu yang positif gitu ya, bukan sebagai sesuatu yang negatif. Meskipun mentahnya negatif, mungkin setelah diproses jadi sesuatu yang positif. Oke. Kayaknya segitu aja kali ya. Yeah. Podcast kita kali ini. Thank you banget Mam untuk waktunya. Thank you juga buat kesempatannya Andre. Yes. Thank you juga buat yang dengerin. Hopefully berfaedah. Hari ini kita bahas bertumbuh di lingkungan keluarga yang abusive. Semoga ini bukan menjadi akhir, bukan endingnya gitu ya. Ini happy ending, cuma endingnya masih di sana. Sekarang masih work in progress mungkin. Iya, benar. Sip, gitu. Okay. Thank you banget. Thank you banget Tan. Dadah semuanya. Bye bye.